kita akan membahas topik tentang APBD DKI Jakarta yang baru disahkan ya, yang sempat mengalami perdebatan huru-hara ya istilahnya, sebagaimana yang dituliskan oleh Tempo ya. Dan untuk memulai diskusi kita simak sebentar video mengenai hal tersebut. Silakan host. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna soal pengesahan rancangan peraturan daerah APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 pada hari ini Selasa 29 November 2022. Untuk diketahui, RAPBD DKI 2023 sebelumnya telah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta senilai 83,7 triliun rupiah. Kesepakatan ini dicapai bersama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta melalui tim anggaran pemerintah daerah DKI pada Jumat 25 November 2022. Nominal RAPBD DKI 2023 itu lebih tinggi dari rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, yakni senilai 82 triliun rupiah. Sebagai informasi, rapat tersebut akan digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengonfirmasi, agenda rapat paripurna berlangsung mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anggota Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, sekaligus politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak juga sebelumnya telah mengonfirmasi agenda rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2023 itu dilaksanakan pada Selasa ini. Mengenai disahkannya APBD DKI Jakarta ya untuk tahun 2023. Dan ini ada perubahan yang mendadak ya, yang di luar yang disepakati dalam KUA PPAS ya, dan ini tentunya pandangan terhadap ini, Bang Madnur. Ya, mungkin apakah ada sebuah kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh DPR dalam pembahasan anggaran ini? Silakan Bang Madnur. Pengesahan anggaran APBD DKI ini diselenggarakan secara tergesa-gesa sehingga terlihat tidak proper ya, Bu Raiko ya. Dan kalau kita lihat outcome-nya atau hasil dari rapat paripurnanya ini kan ternyata ini ada beberapa yang agak tidak biasa begitu ya. Setidaknya ada dua hal yang tidak biasa ya. Jadi APBD DKI 2023 itu sempat mencuat adanya persoalan bahwa kenaikan anggaran yang disahkan oleh APBD hari ini ya, oleh DPRD hari ini itu berjumlah 83,7 triliun. Nah, ternyata angka ini melebihi dari kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran sementara atau yang dikenal KUA PPAS tahun anggaran 2023. Jadi KUA P2AS ini ya itu biasanya tidak pernah paripurna itu disahkan dengan melebihi dari KUA PPAS ini kecuali tahun 2023 ini. Nah, ini keanehan pertama. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah paripurna kok mengesahkan satu anggaran yang melebihi dari kebijakan umum anggaran, di mana KUA PPAS itu kebijakan umum anggaran itu dibahas biasanya itu dari komisi-komisi kemudian ke Banggar itu kemudian disahkan di paripurna. Yang mungkin ada adalah komisi-komisi ini merevisi dan kemudian di Banggar disahkan, tetapi di paripurna tidak pernah melebihi apa yang dari rapat sebelumnya. Nah, ini keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua adalah ternyata ya di rapat yang kita dapatkan dari sumber Tempo ya, di sini disebutkan bahwa rasionalisasi komisi-komisi untuk merasionalisasi kenaikan 1,2 triliun itu
itu ternyata hanya diberikan waktu 1 jam. Jadi komisi itu membahas, kita mau nambahin apa nih dalam 1 jam ya. Rata-rata penambahannya itu ya antara 500 miliar sampai 1,4 triliun. Jadi komisi A, ya ini ada beberapa komisi sampai ada 5 komisi di DPRD DKI itu, ada komisi A, B, C, D, dan E. Itu ternyata membahas pembengkakan komisi itu hanya dalam waktu 1 jam. Itu yang keanehan yang kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah tidak pernah sidang paripurna DPRD itu menyetujui satu anggaran di atas dari KUA P2AS. Yang kedua, prosesnya ketika paripurna menyetujui kenaikan 1,2 T ini, ternyata komisi-komisi yang ada di DPRD itu hanya diberikan waktu 1 jam. Dan kita lihat hasilnya itu ternyata 1 jam itu kayak komisi, menurut saya ada komisi D ini yang agak fantastis ya. Dia naiknya 1,6 triliun pembekakannya itu. Dan itu jadi nggak masuk akal. Kok bisa dilakukan pembekakan 1,64 triliun itu? Komisi A 1,27, Komisi B 300 miliar, Komisi C 321 miliar, Komisi E 1,47 triliun. Nanti mungkin ada infografisnya ini ya. Dan saya kira ini rasionalisasi yang dilakukan oleh Komisi A sampai E ini yang hanya durasi 1 jam, saya kira tidak proper ya untuk memutuskan menaikkan sekitar 1,2 triliun secara overhaul itu. Nah, oleh karena itu ya, saya kira 2 kejanggalan inilah yang kemudian ya sebagai publik kita bisa menganalisis jangan-jangan ya kenaikan dari APBD ini sebetulnya bukan keinginan dari kebutuhan eksekutif, tetapi bisa jadi ini keinginan para politisi-politisi di DPRD DKI ya yang ingin mendapatkan atau yang yang ingin memasukkan vested interest-nya dia di dalam anggaran APBD. Nah, daripada kita berspekulasi, saya kira harusnya kita minta ya DPRD atau pembahasan APBD 2023 ini diaudit ya oleh BPK dan KPK. Apakah ada indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam pengesahan APBD DKI 2023 ini? Kalau ada ini harus cepat karena indikasi-indikasinya agak aneh. Yang tadi saya sebutkan, keanehannya ada 2. 1, KUA PPS ini biasanya tidak pernah biasanya exactly dalam paripurna, tetapi ini kok melebihi. Padahal kan ini kan hasil dari badan anggaran yang organ DPR sendiri. Jadi tiba-tiba kok masuk paripurna kok malah lebih besar gitu ya. Yang kedua, komisi-komisi itu ternyata dalam merasionalisasi kenaikan 1,2 T itu hanya diberikan waktu sangat singkat 1 jam untuk merasionalisasi. Dan 1 jam itu berarti kan memasukkan 1,2 T itu dalam satu program dari ada komisi A sampai komisi E. Apakah make sense memasukkan 1,2 triliun itu hanya dalam waktu 1 jam? Kan nyari program itu susah. Nah, oleh karena itu saya kira KPK dan BPK perlu mengaudit pembahasan APBD DKI 2023 karena ada indikasi dari dua keanehan ini, ada vested interest atau ada anggaran yang dititipkan ya yang akhirnya membuat anggaran publik itu menjadi tergerus ya, tidak bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh publik karena adanya rent seeker, orang pemburu rente dalam APBD. Nah, ini yang harus diberantas saya kira. Demikian, Bu Eko. Tentunya mungkin publik juga kan menyimak ya, artinya DPRD harus bisa menjelaskan ke publik begitu, dan harus lebih transparan mungkin secara detail ya, karena ini tentunya sebuah hal yang tidak biasa ini yang menimbulkan kecurigaan begitu, dan memang harus bisa dipastikan bahwa ini semua tidak ada persoalan atau pelanggaran SOP ya. Nah, mungkin seperti itu ya Bang ya. Jadi harus dipastikan bahwa ini tidak ada pelanggaran. Maka sepatutnya BPK ataupun KPK mengamati atau mengaudit ya Bang ya. Banyak kecerobohan yang dilakukan oleh para anggota DPRD ya.
sehingga waktu dia menjelang pemilu malah kemudian dia ditangkap berjamaah gitu ya. Nah, saya kira kalau para legislatif di tingkat DKI ini tidak hati-hati, saya khawatir ini banyak ya yang akan ditangkap berjamaah. Karena prosesnya itu agak aneh gitu loh. Membahas tambahan 1,2 T di tingkat komisi, masing-masing komisi itu hanya di waktu 1 jam, itu nggak masuk akal. Padahal sebelumnya kan udah ada KUA PPAS itu yang udah dibahas di dalam Banggar, dan itu kan dihadiri oleh komisi-komisi juga. Loh, kenapa rekomendasi mereka dari Banggar sendiri malah dimentahkan, malah dinaikkan 1,2 T gitu loh. Nah, ini sekali lagi ini perlu diawasi bersama, dan manakala terjadi penyimpangan maka saya sangat sayangkan kalau ternyata legislator DPRD DKI itu malah nanti akan banyak yang dipenjara gitu loh. Jadi mereka nggak bisa memperpanjang masa apa istilahnya jabatannya sebagai legislatif kalau mereka dipenjara, kan itu sangat disayangkan. Padahal kan mereka adalah putra-putri terbaik dari DKI lah begitu ya. Nah, saya kira ini adalah peringatan buat para legislator di DPRD DKI bahwa kalau Anda bermain-main di tahun 2023 nanti ya, maka Anda bisa jadi ya di tahun 2024 nanti ya kemungkinan Anda malah terkait masalah hukum. Kalau sudah punya pelanggaran hukum ini kan berat ya, Bu Reko ya. Ini jejaknya itu walaupun dia bisa jadi nggak menjabat lagi, kalau ini dibuka ya bisa jadi dia bisa diperkarakan karena tidak amanah dalam memegang jabatan publik. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah dan publik ya. Dan pemirsa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kita ketemu lagi di topik yang akan datang. Demikian CSA kali ini, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.